Ibadah umat Kristen gak semeresahkan sound horeg, tapi kok ditolak ya? Itu disampaikan Tretan Muslim dalam podcast The Samuel Chris Show yang tayang 5 Agustus lalu. Muslim adalah komika asal Madura yang dikenal sering bikin konten satir soal isu intoleransi beragama. Dalam podcast itu, Muslim cerita pengalamannya ke Cilegon, Banten. Saya pernah datang ke Cilegon, saya tanya di situ ada gereja nggak? Dijawab di Cilegon nggak ada gereja, ucapnya. Saat tanya gimana cara umat Kristen beribadah, dia akhirnya tahu umat Kristen di Cilegon harus keluar kota untuk beribadah. Mereka harus menempuh jarak hampir 18 km ke kota Serang. Di sana pun mereka harus antri karena gerejanya terbatas. Muslim lalu tanya ke warga kenapa gereja nggak boleh dibangun di Cilegon. Jawaban yang dia dengar absurd banget, ya di sini kan banyak Islam. Ini bikin Muslim gak ngerti kenapa banyak orang Islam itu intoleran. Saya tidak pernah mendapat jawaban jelas kenapa mereka intoleran lanjutnya. Muslim juga singgung kasus pembubaran retret di Sukabumi dan masa intoleran di Padang yang bilang ibadah Kristen bikin mereka gak nyaman. Mohon maaf, ini Kristen tuh bukan sound horeg, katanya dengan satir. Kalau sound horeg oke, karena berisik. Ini Kristen paling nyanyi berapa desibel sih? Nyanyian Kristen kan juga slow, katanya. Muslim ngaku sedih pelaku intoleransi itu dari agamanya sendiri. Dia juga cerita dia bikin konten sebenarnya bukan sepenuhnya membela minoritas, tapi juga membersihkan nama baik umat Islam sebagai mayoritas. Muslim menyebut intisari hadis yang dia inget banget. Hadis itu melarang orang Islam mengganggu tetangga, apalagi orang dari agama lain. Pokoknya di Islam sendiri tuh banyak keterangan-keterangan untuk tidak mengganggu agama lain, tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka, ucapnya. Dia juga ungkit kisah Nabi Muhammad yang justru kasih izin kaum Nasrani beribadah di Masjid Nabawi. Nah, ini di rumah sendiri, tanah-tanah sendiri dianggap meresahkan. Saya nggak tahu meresahkannya di mana, ucap Muslim heran. Dia juga nyindir kenapa rumah ibadah orang lain dirusak sepi pemberitaan, tapi kalau ada anjing masuk masjid langsung viral. Muslim juga ngasih sindiran para ustadz yang diam. Kalau ada kasus, ustadz itu speak up, platformnya lebih gede dan umatnya lebih banyak dan lebih didengar, katanya. Lah, kalau saya, sekali lagi siapalah saya kalau Ustadz ngomong kan lebih valid, tambahnya. Menurut Muslim, kalau tokoh agama mayoritas berani bilang kasih izin gereja, jangan ganggu ibadah mereka, pasti suasana jadi adem. Tapi sayangnya yang terjadi malah sebaliknya. Terakhir, Muslim kasih tamparan halus tapi dalam. Kalau kalian merasa terganggu atau merasa keimanan kalian terkikis, itu berarti iman yang lemah, ucapnya. Dan daripada kalian melarang orang beribadah, ya iman kalian ditingkatkan, lanjutnya. Pernyataan Muslim ini keren banget. Dia bukan cuma lagi melucu, tapi juga bikin mikir pendengarnya. Dia pengen bilang, sampai kapan umat Kristen harus sembunyi-sembunyi buat berdoa dan beribadah? Sampai kapan kita yang ngaku pengikut Nabi Muhammad, yang penuh cinta kasih, tapi justru ganggu ibadah umat agama lain? Semoga ucapan Muslim itu jadi turning point buat kita semua, terutama umat Islam. Jangan cuma mengklaim menolak radikalisme di Indonesia, tapi justru gandrung menindas hak beribadah umat Kristen. Yuk buktikan jadi umat beragama yang rahmatan lil alamin.